lagi duduk di atas genteng. Terus waktu itu terus takut, terus kayak aduh gitu, lelah gitu ya. Iya. Serius ikut pulang? Iya, kalau di tempat kerja sih ya mungkin sosok hitam. Tapi dia terbang dengan organ tubuh yang berceceran jantung segala begitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman yang menonton menyempatkan acara video kali ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan agar tidak takut dengan yang namanya setan belek, setan wik-wik, setan oh yes, setan oh no. Jangan bertakut, kita hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sholat 5 waktu, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Selalu perbanyak baca Al-Quran dan perbanyak sedekah agar kita dilindungi dari makhluk-makhluk yang tidak jelas. Terima kasih pada narasumber kali ini yang sudah menyempatkan hadir di acara obrolan horor. Dengan bintang tamu yang bernama Mbak Ajijah. Mbak Ajijah, terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di acara obor. Aktivitas sehari-hari Mbak Ajijah kalau boleh tahu apa ya? Saya pegawai swasta. Oke. Apa yang ingin dibagi dari Mbak Ajijah tentang obrolan horor kali ini? Wah, banyak sekali. Banyak sekali, ternyata banyak ya teman-teman dari obrolan pengalaman horornya. Dari sekian banyak nih Mbak Ajijah yang ingin diceritakan kepada teman-teman penikmat horor apa nih? Mungkin yang pertama saya melihat sosok di pagar dekat rumah. Iya. Apa kalau boleh tahu itu kejadiannya kapan ya Mbak Ajijah? Apa kejadiannya kapan kira-kira dari yang pas Mbak Ajijah kan dari sekian banyak nih obrolan horor. Nah, yang menurut Mbak Ajijah paling horor ini kejadiannya kapan? Sekolah kah atau masih kuliah kah atau pelajar? Waktu itu saya masih sekolah SMP deh. Oke. Kejadiannya mungkin SMP. Kalau boleh tahu berapa tahun yang lalu ya? 5 apa 6 tahun yang lalu apa berapa tahun yang lalu? Kira-kira aja gitu. Kayaknya berapa tahun ya? 6 apa? 6 tahun yang lalu. Oke ya. Oke, kita flashback ke 6 tahun yang lalu ya. 6 apa 7 ya? Oke, baiklah 6 apa 7. Kita flashback ke 6 apa 7 tahun yang lalu. Bagaimana awal ceritanya Mbak Ajijah sampai kejadian yang menurut Mbak Ajijah ini paling horor? Iya, kita dengerin. Gimana awal cerita mulanya? Pertama saya mau main ke rumah kakak saya. Iya. Itu malam jam 10. Jam 10 malam? Iya. Oke. Karena rumah kakak saya di belakang rumah ibu saya. Oke. Berdekatan ya? Iya. Terus? Nah jam 10 saya main, lalu pulang sekitar jam 11-an lah. Malam ya? Malam. Sendiri? Sendiri. Wih. Terus? Lalu saya mau keluar dari rumah kakak saya. Nggak lama, saya ngelihat sosok yang dia itu berambut panjang dan apa sih di bawah nggak ada badannya, jadi cuman kayak organ tubuh bagian dalam tubuhnya. Tunggu sebentar, berarti ini modelnya kayak makhluk sosok yang kepalanya doang, tapi dia terbang dengan organ tubuh yang berceceran jantung segala begitu. Iya. Oke. Jadi dia nggak ada badannya. Oke. Rambutnya panjang. Awalnya sih saya nggak apa ya? Acuh. Iya. Tapi saya ngerasa kalau dia itu ada di situ, di pagar situ. Belakang rumah itu ya? Iya. Terus? Lalu nggak lama saya nengok dan dia juga nengok. Jadi kayak mata ketemu mata. Tapi sosok makhluk yang pada saat malam itu jaraknya berapa meter sampai kalian sampai nengok face to face begitu loh? 1 meter kayaknya dari. Nah. 1 meter. Karena itu deket banget pas aku keluar rumah. Iya. Saya nengok, dia nengok. Oh, jadi pas awal buka pintu gitu? Iya. Atau jalan berapa meter? Jalan kaki sekitar 2-3 langkah. 2-3 langkah. Pas nengok ke kiri ke kanan langsung begini. Iya. Langsung ketemu, ngelihat ya udah dia lari. Lari. Dan makhluk itu? Nggak tahu. Oke. Terus. Setelah kejadian itu apa yang kejadian? Malam. Nah, tapi pas udah balik ke rumah kakaknya kan? Balik ke rumah kakak jam 10 jam 11. Terus sempat cerita nggak sama orang yang ada di dalam rumah itu? Enggak.
Karena saya sendiri pun shock gitu ya. Oke. Itu baru pertama kali terjadi dalam hidup saya. Ya udah saya langsung masuk ke rumah. Saya shock, saya nggak cerita. Tapi malamnya saya sakit. Pas pada saat itu? Iya. Kejadiannya saat Iya. itu? Langsung sakit? Iya, jam 12, jam 1. Saya ingat banget karena itu pengalaman pertama saya dalam hidup saya. Kejadian jam 10. Selang 2 jam kemudian langsung sakit. Apa yang dirasa sakitnya? Muntah. Mual nggak? Pada saat itu mual nggak? Mungkin pas pada saat itu kita sebelum kita ke arah mistisnya, mungkin logikanya pada saat itu lagi sakit ya Mbak Aziza? Enggak, malah saya sehat banget setelah ketemu sosok makhluk itu. Ya udah nggak enak badan. Sama sekali nggak sakit pada saat itu? Enggak, ya karena kan saya habis main, belum main kan. Ya udah. Terus pas kejadian yang sakit, yang dirasa pada saat itu apa selain muntah? Pokoknya Ya nggak apa-apa. saya balik apa sih namanya tuh kalau yang Oh iya. toilet tuh Toilet? lupa. Iya, Kenapa? pokoknya saya muntaber aja. Oh muntaber ya. Terus? Sampai orang tua saya pun aneh, kok tiba-tiba anak ini sakit. Dan sakitnya pun tanpa alasan, maksudnya tanpa ada riwayat entah itu paginya sakit, Nggak nggak ada ya. Jadi pas pada saat jam 10 melihat sesosok makhluk yang tadi, jam 12-nya langsung berasa muntah. Jam 12, pokoknya jam 1, 2, 3-an lah. Muntah ber. Tok, Karena- apa ada yang lagi selain muntah ber itu? Enggak ada. Nggak ada lagi. Pokoknya saya mungkin karena shock, terus saya langsung enak badan. Dari situ kepikiran atau gimana gitu. Tidur juga saya nggak bisa tidur. Ya udah. Orang tua nggak nanya, nggak kepo ngeliat apa, Nggak. kejadian apa? Nggak, karena saya nggak mau cerita. Entah kenapa kalau saya itu orangnya nggak pernah cerita gini enggak. Oke. Ya udah saya kalau ketemu ya udah. Berarti kalau sampai detik ini orang tua udah tahu belum? Kalau kemarin sih baru aku cerita. Aku baru mau cerita setelah aku melihat sosok ini, melihat sosok yang itu, melihat pokoknya dari serangkaian yang aku lihat baru kemarin aku berani cerita. Ke orang tua? Iya. Oke. Responnya bagaimana? Ya responnya mereka biasa aja. Maksudnya ada ini gak? Maksudnya ada disuruh ngingetin ibadahnya lebih tekun iya, lagi kalau itu sih atau apa gitu maksudnya? Awalnya sih mereka juga, oh ya masa gitu. Terkejut. Iya. Tapi ya udah banyakin ini ngajinya, sholatnya, Terus? lebih tepat waktu lagi gitu. Oke. Soalnya bingung juga sih kenapa tiba-tiba ada makhluk itu gitu di belakang rumah. Kalau nggak salah sih dari yang aku tahu ya, Iya. karena waktu itu di situ apa sih banyak pohon bambu. Memang di situ hutan awalnya. Awalnya sebelum dibangun rumah. Iya. Oke. Terus? Jadi di situ ditebangin, dibikin rumah. Katanya yang di situ belum pada dipindahin. Nggak tahu siapa juga. Kata orang Situ. Setelah aku cerita nih sama keluarga aku, kalau aku ngelihat sosok itu, oh mungkin itu sosok yang dulu karena di situ kan hutan awalnya. Tapi sekarang katanya sih udah pada dipindahin. Oh, info terakhir. Iya. Oke. Kata orang yang tahu ya sama hal yang begitu. Oke. Berarti sampai terakhir kejadian 5 sampai 6 tahun lalu, terus sempat merasakan hal-hal yang aneh lagi nggak di tempat yang sama? Kalau itu sih udah enggak. Udah nggak ada. Berarti? Malah bukan di rumah sih jadinya, kayak di tempat kerja. Oh, di tempat kerja sempat? Iya. Buat teman-temannya Mbak Ajijah, hati-hati ya. Gimana? Terus? Enggak sih, kalau teman-teman aku udah tahu, mungkin udah biasa. Iya. Terus apa yang oh berarti ini gak sih kayak ngebuka dimensi mata batinnya nggak sih Mbak Ajijah? Jadi awalnya kan Mbak Ajijah jujur belum bisa sampai ngeh begitu kan, tapi kesininya malah seiring berjalannya waktu jadi kayak semakin peka. Iya. Oh mungkin apa dibuka kali ya?
Kalau dari situ sih saya kurang tahu ya. Tapi ngerasa sampai kayak lihat lagi Iya. gitu. Dari awal kejadian itu langsung ke sini malah sering. Malah Oke. sering. Jadi Tapi- malah waduh. Terus Iya sih, tapi kalau kesini awalnya sih ya aku shock gitu, terus takut, terus kayak aduh gitu, lelah gitu ya. Iya pastilah. Soalnya apalagi kalau makhluk-makhluk seperti itu kan kalau ada yang iseng ya, yang iseng tuh bisa ngintilin orang, ngikutin orang, gangguin orang. Kalau dari Mbak Jajanya sendiri yang nggak kuat, mungkin udah stres kali ya, bisa jadi stres. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sehat bos, sehat walafiat ya. Iya. Terus gimana lanjutannya? Dari yang tadi pas yang udah dibuka, jadi saya berjalannya waktu terus bertambah, jadi melihat banyak sosok. Dari sekian banyak sosok yang dilihat, apa ya terus yang bikin wah ini kayaknya kok bikin gua ngedrop gitu. Apa? Kalau di tempat kerja sih ya mungkin sosok anak kecil kali ya. Sosok anak kecil. Iya, Bentuknya ya anak kecil. physically utuh, lihat bener utuh. Kalau beneran utuh sih kayaknya enggak. Jadi kayak Samar. iya, Oke. Terus kamar dia kayak ngikutin aku ya. Bukan ngikutin siapa ya. Jadi aku di ruangan sendiri. maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Jadi balik lagi ke cerita teman-teman sosok anak kecil yang Mbak Ajijah lihat di tempat kerjanya. Jadi kenapa bisa sampai Mbak Ajijah ini fokus tertarik sama sosok anak kecil, dan anak kecil ini juga tertarik sama Mbak Ajijahnya? Apa karena Mbak Ajijah ini keibuan? Kenapa gimana? Wow, horor sekali ya Allah. Sorry teman-teman, tadi sedikit ada kesalahan teknis yang tidak bisa diceritakan. Jadi kembali lagi ke tentang Mbak Ajijah tadi yang soal ada sosok anak kecil di tempat kerjanya. Bagaimana Mbak Ajijah terusin tadi, ada kesalahan teknis, bagaimana ceritanya tadi, lanjutin. Ya. Mulainya dari awal mulanya kenapa tiba-tiba di tempat kerja tuh Mbak Ajijah fokus kok ke anak kecil, sosok anak kecil. Gimana? Waktu itu saya di ruangan kerja saya sendiri. Nah, saya kira di sebelah saya itu ada atasan saya lah. Boleh nggak sih? Ya nggak apa-apa. Boleh. Tapi tidak usah disebutkan nama ya. Oh iya. Saya kira di sebelah saya itu atasan saya. Saya kan baru masuk kerja. Oh, awal masuk kerja? Iya, awal masuk kerja. Wih, serius? Iya. Jadi kayak dapat perkenalan yang selamat datang ya? Iya gak sih? Buat kayak, halo, ini ada gue nih di sini nih. Serius awal masuk kerja? Iya. Oke, terus? Biasanya kan kalau awal masuk kerja kita pasti fokus gitu ya sama kerjaan kita awal masuk. Terus? Lalu saya kira itu Tadi maaf ya, Mbak Ajijah ini ketawa sedikit karena melihat sosok mungkin anak kecilnya di balik kamera. Tuh kan, jadi nggak fokus kan? Ada 3. ya banyak ya. Ayo fokus, kita lanjut. Biarin aja abaikan itu, karena itu juga makhluk ciptaan Allah juga. Lanjut ceritanya. Fokus aja, biarin aja. Lanjut. Gimana tadi ceritanya? Saya kira di sebelah saya itu atasan saya. Iya. Ya udah saya diem lah. Kenapa atasan saya itu lama banget ngeliatin saya kerja gitu ya, kayak meriksa saya kerja. Saya kira itu atasan saya. Enggak lama. Kenapa atasan saya itu diem aja? Terus dia tuh pendek banget, saya kan duduk. Nah, atasan saya masih sependek kuping saya gitu. Tapi Mbak Ajijah sendiri sempet nengok nggak sih, kayak noleh? Sempet gitu nggak? Enggak. Oh, jadi fokus di depan komputer aja. Iya, saya fokus. Terus kalau ada orang di sebelah kita pasti kita ngerasain kan. Iya. Wah, ini ada orang di sebelah kita yang lagi merhatiin gitu kan. Terus? Ya udah saya ngerasa, wah ada yang merhatiin saya nih. Ya udah saya diem. Kenapa yang merhatiin saya itu lama banget? Ya udah, nggak lama saya nengok loh, kok nggak ada orang gitu kan. Serius? Iya. Oke. Ya udah dari situ, ya udah deh saya fokus lagi. Kenapa dia setiap saya nggak nengok? Oh, dia kayak hadir. Iya, gitu deh. Oh, jadi pas noleh dia hilang. Iya. Pas fokus lagi kerja dia datang. Iya, ya udah dari situ saya pindah tempat duduk aja. Ya. Dan saya
positif thinking, oh mungkin salah biar saya tenang gitu, karena kan itu nggak ada siapa-siapa. Iya. Itu kalau boleh tahu sempat yang didampingin tadi sama anak kecil tadi ya, bener ya? Anak kecil tadi itu kira-kira jam berapa? Abis asar tadi Sore. sore, soalnya yang lain pada sholat ya, Oh, jadi saya sendiri. mungkin pada saat itu Mbak Aziza juga belum lagi halangan. Ya Terus ya udah, terus apalagi yang dirasa dari, maaf ya kalau misalnya Mbak Aziza sampai ketawa-tawa gini, soalnya tadi bilang syuting YouTube ini dia sempat melihat sosok juga, jadi yang buat dia konsentrasinya terganggu, jadi maaf itu. Mungkin kita balik lagi ke topik ya. iya. Lanjut gimana terus setelah dari makhluk, jadi berurutan nih dari awalnya Mbak Aziza melihat sosok yang kayak leak tadi dari waktu zaman sekolah, lanjut beriringan dimensi mata batinnya dibuka melihat sosok anak kecil. Selanjutnya apa yang dilihat lagi dari dimensinya yang dibuka itu? Aku jadi teringat sama temen kerjaku, Iya. yang masalah anak kecil. Dia juga katanya sih nggak sengaja tidur Wih, sore juga. Iya. Nah dia dimimpiin sosok anak kecil. Tunggu, temennya ini sempat cerita nggak sosoknya ini sama persis apa yang Mbak Aziza lihat di tempat kerja? Dia juga nanya Oke. sosoknya sama apa enggak. Kalau aku kan kayak cuma lupa ujungnya ya. Iya. Nah kalau dia itu katanya sampai diajak ngobrol, tapi itu kan dia dalam mimpi sosok anak kecil itu. Terus? Dia nanya sosok anak kecil itu ini bukan gitu tuh. Hah? Dia sih cewek bilangnya. Oh iya, saya mau nanya juga. Yang kalau yang Mbak Aziza sendiri apa jenis kelaminnya? Kalau aku sih nggak tahu ya, soalnya dia anak kecil lari-lari gitu. Ya udah. Oke, kalau yang temannya dimimpiin Dia perempuan. cewek, perempuan. Tapi itu ada sangkut pautnya nggak dengan Mbak Aziza yang alamin sama yang temannya alamin, itu satu makhluk nggak? Katanya sih dia di situ si anak kecilnya. Terus dia pengen temenan gitu sama si teman kerjaku itu. Oke. Yang ngajakin ngobrol. Nah dari situ dia nanya, karena kan aku pernah cerita sama teman aku ada anak kecil. Nah nggak lama dia mengalami itu, sosok anak kecil itu. Setelah kejadian dari situ apa ada efek setelahnya ada efek lagi nggak, entah itu sakit atau enggak? Kenapa? Malah aku pulang ke rumah, aku kan ada keponakan ya. Nah keponakan aku nanyain terus sama mamanya. Aku kan biasanya dipanggilnya teteh. Iya. Mah anaknya si teteh mana? Serius? Iya, sampai dia nanya, terus sampai aku bingung gitu. Anak siapa, kan aku belum punya anak ya, belum berkeluarga. Nah ya udah dia sampai nanya, mah anaknya si teteh mana? Dan aku pun bingung ya, lah anak siapa gitu. Ya udah dari situ aku sampai nanya, anak siapa? Ada anak kecil yang ngikutin si teteh katanya gitu, yang ikut pulang. Kan aku nggak bawa anak gitu kan, makanya aku nanya. Serius ikut pulang? Iya, sampai keponakan aku juga nanya anak kecilnya si teteh mana gitu, anaknya si teteh, karena aku belum punya anak gitu. Sampai mamanya bingung, anak kecil siapa? Nggak ada, belum punya anak gitu kan ya istilahnya. Ya udah, sampai aku juga bingung sama keponakan aku. Tapi kesini setelah aku balik tuh ya dari rumah, kan aku ke tempat tinggal yang tempat kosan tinggal ya? Kosan. Nah di situ teman aku juga kayak ngikut di situ ke kosan. Tapi akhirnya sih udah sekarang ya, sekarang udah enggak. Oh, udah tipis-tipis yang dirasainnya. Iya, kayak udah enggak ada sosok anak kecil lagi, udah enggak Oh, ngikutin. sorry, sebelum dilanjut, berarti sosok anak kecil itu kapan terakhir kalian komunikasi? Sempet ngeliat terakhir wujudnya itu kapan? Setelah kayaknya aku pindah kosan, boleh nggak sih disebut? Jangan ya, tempat kosan aja. Iya. Setelah pindah tempat kosan ke tempat kosan yang baru udah nggak ada. Udah nggak ada. Pokoknya sampai tempat kosan di situ itu terakhir. Oke, tempat kosan yang pertama ya. Iya, yang pertama. Yang kedua udah nggak ada. Kalau yang kedua sih itu sosok hitam. Wah, apa lagi, Bos? Sosok hitam. Iya. Gede. Iya. Gede banget. Berbulu. Dia sosok dia itu. Iya, gede Hitam berbulu. kayak kabut gimana sih hitam gitu. Oke. Ini kejadiannya
awal mulanya bagaimana bisa melihat sosok itu? Waktu itu jadi ceritanya lucu banget. Iya, boleh, silakan lah. Waktu itu aku pindah kan ke tempat kosan yang baru. Nah aku duduk di situ. Aku biasanya kalau nyuci kan malam. Oke. Malam hari Terus, setelah pulang kerja. Nah dari situ biasa aku ngejemurnya di belakang kosan kan. Terus pas aku ngeliat, pas mau ngejemur itu ngeliat sosok hitam gede banget, ya Allah. Kok di tempat Mbak Ajijah ngekos ini sendiri apa berdua? Aku berdua. Nah, temannya sempat lihat nggak? Karena kita beda kamar, Uh-huh. kan dalam satu kosan itu. Iya, ada 2 kamar. Iya. Teman satu kamarnya ngeliat, beda kamarnya ngeliat nggak? Enggak. Karena dia di kamar terus. Maksudnya Mbak Ajijah sempat cerita, gue ngeliat sosok Iya, ini loh. aku sempat cerita. Iya. Tapi dia pernah ditampakin nggak? Enggak. Enggak. Oke. Malah aku ceritanya ke temen kerjaku. Mm-mm. Dia cerita. Mm-mm. Nah kebetulan aku awalnya nggak mau cerita kan kalau aku ngeliat sosok hitam itu. Nah dia tiba-tiba cerita, Jijak, teman aku kemarin cerita loh, katanya di belakang mes kamu ada sosok hitam What? gede, kata dia gitu. Lah kok sama? Temennya Mbak Ajijah? Iya, karena kan kosan dia di belakang juga. Oke. Nah dia cerita ke temen aku ceritakan ke aku. Uh-huh. Ya udah dia cerita, temen aku semalam kemarin lah ngeliat ada sosok hitam, kata dia gitu, lari terbang lah. Apa sih itu? Iya, Terbang terbang kan? apa lari ya terus? Iya, terus lah kok kataku sama, kemarin aku juga ngeliat sosok hitam itu. Oh iya sama kali ya, kata dia yang gitu. Oh. Waduh, ngeri juga ya. Tapi cepet terakhir ya. Mungkin dari sekian banyak cerita Mbak Ajijah yang dialami dari dibuka dimensinya Mbak Ajijah, buka bata batinnya, apa terakhir yang sempet yang dilihat selain sosok hitam itu? Waktu itu aku gathering. Oke, gathering. Ya, Waduh, gathering di mana nih? Bisa. Gathering itu banyak banget. Kayaknya dia harus ini. Oke, gathering. Terus di mana? Di mana kejadian gatheringnya di mana? di Nggak apa-apa, lokasinya kan di luar tempat kerja, di puncak. ya Puncak Bogor ya, Bogor. buat teman-teman Puncak Bogor. Terus kita biasa lah. biasanya kalau anak-anak gathering apa sih aktivitasnya? Nongkrong, Iya. kayak bakar-bakaran malam, kumpul-kumpul bareng. Terus apa yang dilihat? Waktu itu kita di balkon. Sorry, melihat apa cuma merasakan? Lihat. Terus apa? Kita di balkon lagi bakar-bakar kan. Ya, biasa kita ngobrol, udah ngobrol. Ya biasa aku ngelihat kemana-kemana Ya, gitu kan ya. namanya kan pemandangan lingkungan baru. Iya baru. Ya udah aku ketuju sama salah satu bangunan. Di situ aku ngelihat sosok Kun. Oke. Dia lagi duduk di atas genteng. Udah. Nah dari situ aku langsung ya udah aku salah lihat gitu ya, mencoba buat mengalihkan ya. agar pikirannya juga nggak terlalu fokus ke arah situ ya. Iya. Tapi teman-teman sempet bilang nanya nggak, lu tuh ngeliat sosok ini nggak? Lu tuh ngeliat sosok ini nggak? Karena aku sendiri nggak berani sih nanya, kamu ngelihat ini nggak? Soalnya pasti teman-teman aku pada takut gitu. Oke, makanya cukup dijaga rahasianya. Sampai Iya. terakhir sempat cerita nggak? Sampai akhirnya teman-temannya tahu ada sosok itu pada saat gathering. Pernah? Iya, cerita. Dan ada teman aku juga yang bilang dia juga ngelihat. Lihat juga ada tuh ya. Wey, terus? Dia juga ngelihat sosok itu. Tapi mungkin kalau dia kan jalan. Oke. Kalau aku dia lagi duduk. Dia Lagi jalan, terjalan atau terbang? Sorry. terbang mungkin ya. Rindu gua. Gitu. Iya. Oke. Tapi tempatnya di lorong itu sama. Oh sama, di tempat yang sama, tapi cuma kejadian aktivitasnya yang berbeda. Ya mungkin. Oke. Ada lagi Mbak Ajijah sebelum kita closing ceritanya, pengalaman horornya yang dibuka mata batinnya? Ada lagi? Apa? Cukup? Cukup ya. Cukup dulu ya teman-teman. Terima kasih Mbak Ajijah atas sharing-sharing obrolan horornya kali ini ya. Buat teman-teman yang penikmat horor, balik lagi ini hanya pengalaman pribadi. Buat teman-teman yang menilai Mbak Ajijah level horornya masih belum, balik lagi kan karena pengalaman horor seseorang itu berbeda-beda. Dan yang terpenting jangan pernah takut dengan yang namanya setan belek, setan wik, setan oh yes, setan oh no.
jangan takut, minta perlindungan kepada hanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Jia sekali lagi ya. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.